wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, maaf. Kita lanjutkan untuk hadis yang berikutnya. Kita masih dalam pembahasan al-jumlah tsaniyah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Kita masih dalam hadis sallu kama ra'aitumuni usalli wa idza hadaratis shalah falyu'addin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Ya, Bapak Bambang, tafadhal iqra. Falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Bismillah. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa 'ala al-imami maqsudul imamati min al-jahri fi at-takbiri fil intiqalati wa tasmi'i wa min al-jahri fil qira'ati al-jahriyati wa 'alayhi mara'atul ma'mumina fi taqdimi wa ta'akhiri Wa ta'akhuri fi taqaddumi wa ta'akhuri fi taqaddumi wa ta'akhuri wa takhfifi ma'al itmami al-jumlatu thalithatu wa hiya hawla fi hadha al-hadith qawluhu sallu kama ra'aytumuni usalli wa hadha ta'limun minhu sallallahu alaihi wasallam bil qawli wal fi'li kama fa'ala dhalika fil hajj haythu kana yaqumu bi ada al-manasiki wa yaqulu linasi khudhu anni manasikakum wa hadhihi al-jumlatu ta'ti ala jami'i ma kana yaf'aluhu wa yaquluhu wa ya'muru bihi fi salati wa dhalika bi an yastakmila fi an yastakmila abdu jami'u suruti salati jami'a suruti salati thumma yaqumu ila salatihi wa yastaqbilu Assalamualaikum warahmatullahi wa yastaqbilu al-qiblata nawiyan as-salatul nawiyan apa? Nawiyan salata mu'ayyanata bi qalbihi wa yaqulu Allahu akbar thumma yastaftihu wa yata'awwadu bima thabata 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam min anwa'il istiftahati wa ta'awudati wa yaqra bismillahirrahmanirrahim. Iya, syukran, barakallahu fiik. Panjang sekali ini ya. Ya. Alhamdulillah.
Maka dari waliya ummakum akbarukum masih ada paragraf sedikit ini ya. Wa alal imam. Wa alal imami maksudul imamah. Wal imam, maka wajib bagi imam itu memperhatikan maksud dari imamah. Maksud adanya apa? Imamah. Adanya kepemimpinan dalam sholat. Apa maksud dan tujuannya? Yang mana maksudul imamah itu ya minat jahri bit takbiri, dikeraskan apa? Takbirnya. Maksudul imamah minat jahri bit takbir. Jadi imam mengeraskan bacaan takbir. Kapan? Fil intiqalat, yaitu takbir intiqalat, perpindahan gerakan sholat ya. Intiqalat, perpindahan gerakan sholat dari satu gerakan ke gerakan yang lain, itu kan membaca takbir. Wa tasmi', kecuali pada apa? Wa tasmi' di sini adalah yang dikeraskan pula apa? Tasmi', ucapan sami Allahu liman hamidah. Jadi takbir intiqal dikeraskan oleh imam. Demikian pula tasmi', ucapan sami Allahu liman hamidah, itu juga dikeraskan oleh imam. Kan semuanya gerakan-gerakan kan secara asal takbir intiqal ya, kecuali gerakan bangkit dari ruku, itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Wa minat jahri fil qiraatil jahriyah, dan juga mengeraskan pada bacaan yang memang bacaan dari sholat jahriyah, qiraah jahriyah, seperti sholat subuh, sholat isya, sholat maghrib. Wa alaihi, dan wajib atasnya mura'atu. Mura'ah itu memperhatikan. Mura'atul ma'mumina, memperhatikan keadaan para makmum fit taqaddumi wa ta'akhuri, dalam cepat lambatnya. Maju mundurnya itu maksudnya cepat lambatnya. Jadi harus diperhatikan ketika memimpin sholat, dari gerakan-gerakan sholat dari satu gerakan ke gerakan yang lain, itu harus memperhatikan fit taqaddumi wa ta'akhuri. Ada yang kecepatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kecepatan sehingga apa? Sehingga makmum tidak sempat membaca, atau terlalu lama sehingga makmum bosan menunggu. Ada nggak yang itu? Kita udah selesai baca tapi imamnya masih lama gitu. Fit taqaddumi wa ta'akhur. Termasuk memperhatikan apa? Dalam taqaddum wa ta'akhur wa takhfifi ma'al itmam. Kalau dalam salat berjamaah itu sifatnya adalah takhfif, memberikan keringanan. Takhfif, memberikan keringanan itu dengan tidak berlama-lama. Ya, karena di sana ada orang tua, ada anak kecil, ada wanita, ada yang anaknya nangis, ada yang punya keperluan. Takhfif ma'al itmam. Tapi apa? Jangan lupa meskipun disebut takhfif, tapi apa? Juga disempurnakan. Nih, syukuran. Disempurnakan ma'al itmam. Jadi diri dilakukan, tapi apa? Sempurna rukuknya, sempurna sujudnya, ma'atu makninah, sempurna dengan tumakninah. Ini adalah jumlah yang kedua, wal ya ummakum akbarukum. Sekarang kita masuk inti al jumlah as-salisah, wahiyal aula fi hadzal hadisi. Ini adalah jumlah yang sebenarnya jumlah yang pertama ya, yang paling utama dalam hadis ini kan shollu kama ra'aitumuni usolli. Ini sebenarnya apa? Di awal, tapi apa diakhirkan.
karena ini sesuai dengan urutannya. Sesuai dengan urutannya, yaitu adzan, terus bagaimana milih imam, baru kemudian sholat. Shallu kama ra'aitumuni usalli. Wa hadha ta'limun minhu sallallahu alaihi wasallam bil qawli wal fi'li. Ini adalah metode ya pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan dan perbuatan. Shallu kama ra'aitumuni usalli. Dengan perkataan kama ra'aitumuni usalli, berarti dengan perbuatan sebagaimana melihat Nabi salat. Bil qawli wal fi'li. Kama fa'ala dzalika fil hajj, sebagaimana Nabi melakukan hal tersebut dalam ibadah haji. Haitsu kana yaqumu bi ada'il manasik, yang mana Nabi menunaikan manasik haji, menunaikan manasik haji, wa yaqulu linnas, dan berkata kepada manusia, kata kepada orang-orang, khudu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian. Khudhu anni manasikakum. Ini semisal dengan shallu kama ra'aitumuni usalli. Wa hadhil jumlah, dan jumlah ini ya ikhwah, ta'ti ala jami'i, itu adalah datang kepada seluruh semua maka yaf'aluhu, semua apa yang Nabi lakukan, wa yaquluhu, apa yang Nabi ucapkan, wa ya'muru bihi fi sholati, apa yang Nabi perintahkan dalam salat. Ini semua shallu kama ra'aitumuni usolli, mencakup semua apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi ucapkan, apa yang Nabi perintah dalam salat. Bagaimana cara tatbik, cara menerapkan hadis shallu kama ra'aitumuni usolli? Beliau menjelaskan, wa dzalika bi an yastakmilal abdu, itu adalah dengan cara seorang hamba menyempurnakan, yastakmila jami'a syurutis shalah. Shallu kama ra'aitumuni usolli, yang pertama adalah apa? Seorang hamba menyempurnakan seluruh syarat-syarat salat. Jadi semua syarat sah salat ia kerjakan. Setelah melaksanakan semua syarat-syarat salat, summa yaqumu ila salatihi, kemudian berdiri untuk melaksanakan salatnya. Wa yastaqbilul kiblata, istaqbala artinya menghadap, bagus. Nawiyan as-shalah, as-shalah irabnya apa Mas Rizky? As-shalah di sini i'rabnya rafa, nasab atau jar. Apa? Nasab, kenapa nasab? Apa?
maf'ul bi dari, ya bagus, nawian isim fa'il yang beramalan seperti fi'ilnya. Meniatkan sholat itu cocoknya jadi fa'il atau maf'ul bi? Meniatkan sholat, berniat sholat, maf'ul bi, iya bagus. Nawian as-sholata, jadi ketika menghadap kiblat itu nawian as-sholata, berniat sholat, al-muayyanata, berniat sholat tertentu, muayyan, ya, berniat sholat tertentu, biqalbihi. Nanti kata beliau, niat itu di dalam hati, tidak perlu usolli fardhul isya'i gitu ya. Mustaqbilal qiblati, imaman atau makmuman, adaan ilahi ta'ala arba'a raka'atin. Ya, tidak perlu. Siapa dulu yang gitu? Kita gitu ya rata-rata ya. Ketika SD, ketika apa? SMP. Ya, berusaha menghafalkannya. Wa yaqulu Allahu akbar. Ketika sudah menghadap kiblat dan berniat dalam hati, berniat melaksanakan sholat tertentu, kemudian apa? Kemudian wa yaqulu Allahu akbar. Allahu akbar inilah yang dinamakan apa? Takbiratul ihram. Yang dinamakan dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini termasuk syarat rukun atau wajib sholat. Rukun sholat, syarat sholat, wajib sholat atau sunnah sholat. Iya rukun. Barakallahu rukun. Jadi rukun itu kalau lupa nggak sah, itu nggak sah. Jadi ketika sholat lupa nggak takbiratul ihram, harus ulangi sholatnya meskipun lupa. Karena apa? Ya sholatnya tidak sah. Tidak sah. Dan yang dinamakan takbiratul ihram itu adalah ucapan takbirnya, bukan mengangkat tangannya. Karena mengangkat tangannya itu hukumnya adalah sunnah. Sebagian orang ketika sholat nggak takbir, gini langsung, itu nggak sah sholatnya. Tiba-tiba dia sholat gini tanpa takbir, sholatnya tidak sah karena dia meninggalkan rukun sholat. Sebenarnya kalau orang tidak mengangkat tangan tapi dia mengatakan Allahu Akbar sambil tangannya gini, sah nggak? Sah. Karena mengangkat tangan ketika takbiratul ihram hukumnya sunnah. Dan banyak dari kaum muslimin saudara-saudara kita yang ketika sholat itu mengucapkan takbirnya itu di batin. Ketika sholat di batin. Padahal lafaz takbir itu takbir intiqal itu diucapkan paling enggak dia sendiri yang mendengar, dilafadzkan, diucapkan. Tidak cukup di batin. Kenapa? Dikhawatirkan nanti dia termasuk meninggalkan wajib sholat ya. Ada yang bilang dikhawatirkan nanti dia termasuk aliran kebatinan. Aliran kebatinan. Suka batin itu ya. Iya, barakallahu fiik. Kemudian setelah takbiratul ihram maka dia apa? Summa yastaftihu. Ma makna yastaftihu? Iya, membaca doa istiftah. Yang benar iftitah atau istiftah? Istiftah ya, istiftah kali ini. Nah, tapi kalau iftitah juga boleh kan, enggak apa-apa toh, iftitah. Kita kan bisa doa apa? Doa iftitah ya? Iya kan, doa iftitah. Iya. Summa yastaftih. Summa yastaftih.
Summa yastaftih. Wa yata'awwadu bima sabata 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi summa yastaftih wa yata'awwadu, dan juga apa? Berta'awud. Jangan lupa setelah istiftah apa? Berta'awud. Berta'awud bima sabata 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min anwa'il istiftahat, dari macam-macam doa istiftah. Bisa Allahumma ba'id baini, bisa Allahu akbar kabira. Hukumnya apa ya ikhwah membaca doa istiftah ini? Hukumnya adalah sunnah qauliyah. Ya. Dan sunnahnya pun sebenarnya apa? Karena Nabi terkadang baca doa ini, terkadang baca doa itu, sunnahnya tanawwu. Tidak hanya apa? Melazimi satu apa doa iftitah saja. Bisa nanti terkadang Allahu akbar kabira, Allahumma ba'id baini, atau yang subhanakallahumma, ya kan? Ya. Wa ta'awudat, ta'awudat pun juga bermacam-macam. Ta'awudat pun juga bermacam-macam. A'udzu billahi samiil alim, gitu kan? Ada juga. Wa yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Nah ini, dan jadi apa? Membaca bismillahirrahmanirrahim. Membaca bismillahirrahmanirrahim. Summa yaqra'ul fatihata. Kemudian apa? Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Ya, summa yaqra'ul fatihata. Ya, dilanjutkan bacanya Bapak Piantoro dari summa yaqra'ul fatihata. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala suratan qawiyatan fi suratul Fath wa masiratan fi suratul Maghrib wa bi dzalika fi baqiyatis salawati thumma yaqra'u takbiran rafi'an yadayhi hadwa yadayhi bi ruku'ihi wa bi rafihi bi وعند تقديمة الإكرام وإذا قام من التشهد الأول على الصحيح في الصلاة الرباعية والثلاثية ويقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة وأقل الكلام 3 مرات فأكثر كذلك تسبيح
السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واغفرني ثم يسجد سجدة ثانية الأولى وهكذا يفعل بكل ركعة وعليه أن يطمئن في كل ركعة وخفض وركوع وسجود وقيام وقعود ثم يتشهد. Iya, syukran, barakallahu fiik. Summa yaqra'ul Fatihata wa suratan tawilatan fi salatil fajri. Jadi kalau salat subuh itu sunnahnya membaca surat yang panjang. Wa qasiratan fi salatil maghrib. Adapun salat maghrib membaca surat yang qasirah, yang pendek. Wa baina dalika, dan di antara panjang dan pendek, fi baqiyatis sholawat, di solat lainnya selain subuh dan maghrib. Itu berarti pertengahan. Summa yarka'u mukabbiran rafi'an. Mukabbiran rafi'an ini i'rabnya apa? Kenapa nasab, Bapak Nur Khalis? Summa yarka'u mukabbiran rafi'an. Mukabbiran kenapa nasab, rafi'an kenapa nasab? Iya, kenapa nasab? Hal, bagus. Kalau rafi'annya? Hal yang ke? Iya, hal yang kedua. Bagus. Barakallahu fiik. Jadi dia apa? Hal yang kedua. Hal yang kedua. Jadi apa? Jadi di sini wa summa yarka'u mukabbiran rafi'an. Jadi dia ruku itu dalam keadaan bertakbir, dalam keadaan mengangkat rafi'an yadaihi, mengangkat kedua tangannya. Yadaihi i'rabnya apa? Bapak Abu Habibah? Majrur, kenapa majrur? Mudhaf ilaih, mana mudhafnya? Rafi'an. Kalau mudhaf itu kan tidak boleh ditanwin ya. Ya, mudhaf itu tidak boleh ditanwin. Jadi dia bukan mudhafun ilaih. Nah, kenapa ini Bapak Miftah? Sebagai iya, bagus, maf'ul bih dari isim fa'il, rafi'an, mengangkat. Ya, rafi'an yadaihi, mengangkat kedua tangannya, hatwa mankibaihi, sejajar dengan apa? Sejajar dengan pundaknya. Hatfa mankibaihi. Meskipun dalam hadis yang lain kan ada pertengahan sini antara telinga dan pundak, terus setelinga, maka tiga-tiganya boleh. Fi ruku'ihi, kapan mengangkat tangan sepundak di sini? Ya, sejajar dengan pundak ini. Fi ruku'ihi, ketika ruku'. Wa fi raf'ihi minhu, dan juga ketika bangun dari ruku'. Fi kulli rak'atin, pada setiap rakaatnya. Wa inda takbiratil ihrami, dan juga apa? Ketika takbiratul ihram. Wa idza qama minat tasyahhudil awal ala sahih, dan apabila apa? Bangun dari tasyahud awal ala sahih, menurut pendapat yang benar, fi sholatir rubaiyah wa sulasiyah,
pada sholat yang 4 rakaat atau 3 rakaat. Jadi ini takbir mengangkat tangan ini. Mengangkat tangan ini ada berapa kesimpulannya? Ada berapa? Mengangkat tangan dalam sholat ada berapa kondisi? 4. Berapa Mas Tamim? Bagus, 4 kondisi. Kapan yang pertama? Ketika mau ruku. Yang kedua? Ketika iktidal, bangkit dari ruku. Terus yang kedua? Ketiga? Hah? Bangkit dari tasyahud awal. Yang keempat? Iya, bagus, takbiratul ihram. Jadi ada 4 kondisi mengangkat apa? Mengangkat tangan. Ketika mau sujud mengangkat tangan enggak? Enggak ya? Enggak. Iya. Wa yaqulu subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Mana wa bihamdihi-nya? Wa bihamdi. Kalau yang hadis yang sahih sampai subhana rabbiyal azim marratan wajibatan. Jadi apa? Yang wajib adalah sekali. Wa aqallul kamali salasu marratin. Dan yang sempurna, yang paling sempurna adalah berapa? 3 kali fa'aksaru atau lebih. Jadi di sini beliau berpendapat tidak mengapa lebih dari 3. Wa aqallul kamal kan salasu marratin fa'aksar atau lebih. Wa kadzalika tasbihus sujud qaulu subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Summa yarfa'u ra'sahu, kemudian mengangkat kepala. Kapan ini? Mengangkat kepala ketika ruku atau sujud? Habis ruku atau habis sujud? Habis ruku. Summa yarfa'u ra'sahu, kemudian mengangkat kepalanya. Mengangkat kepala apa ini? Dari ruku, bukan dari sujud. Summa yarfa'u ra'sahu qailan, dengan mengatakan imam dan sholat sendirian mengatakan apa? Sami Allahu liman hamidah. Ini jangan sujud loh ya. Masa sujud mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Iya. Ini kita masih bahas rukuk ini. Cuma tadi disisipkan apa? Doanya subhana rabbiyal a'la tadi. Disisipkan tadi ya. Iya. Jadi yang mengucapkan Sami Allahu liman hamidah itu siapa? Imam dan orang yang sholat sendirian. Berarti makmum mengucapkan Sami Allahu liman hamidah enggak? Berarti makmum langsung mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Kalau imam dan sholat sendirian itu mengucapkannya lengkap. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wa kadzalikal ma'mum, demikian pula makmum itu mengucapkan Rabbana walakal hamdu illa annahu la yaqul, hanya saja makmum tidak mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Ya, berarti makmum langsung mengucapkan Rabbana walakal hamdu, la yaqulu Sami Allahu liman hamidah. Summa yukabbiru, kemudian bertakbir, wa yasjudu, dan sujud ala sab'ati a'dha'in, di atas 7 anggota tubuh. Apa saja ya ikhwah? Kalau kita diminta disebutkan 7 anggota tubuh tersebut: qadamain, 2 telapak kaki, paling ujung itu kan ya. Nah, wa rukbatain, 2 lutut. Wa kafain, 2 telapak tangan. Sudah berapa ini? 6. Wal jabahati ma'al anfi, dahi bersama hidung jadi 1. Dahi dan hidung jadi 1. Jadi sujud itu jangan cuma dahinya saja,
hidungnya nggak nyentuh. Ada nggak? Banyak ya, cuma dahinya saja. Atau mungkin ada yang sudah itu hidungnya saja. Sehingga sakit nggak? Hidungnya saja. Wa yumakkinuha minal ard, ditekan kemana? Ditempelkan ke dalam bumi, ke dalam tanah. Wa yujafiha itu apa? Tangannya itu direnggangkan. Yujafiha. Wa yumakkinuha wa yujafiha, direnggangkan. Wa la yafsutu dira'aihi inbisata. Kenapa nasab? Maf'ul mutlak yang menerangkan apa? Jenis. Karena maf'ul mutlak ada yang takkid, terus menerangkan jenis dan menerangkan bilangan. Ini maf'ul mutlak yang fungsinya apa? Menerangkan jenis. Ketika itu mudhof ini. Jadi inbisat itu maf'ul mutlak yang menerangkan jenis. Wala yabsutu dira'aihi, dan tidak membentangkan, ini londorke itu maksudnya ya. Dira'aihi itu apa? Lengannya seperti apa? Inbisata, membentangkan apa? Seperti inbisatal kalbi, seperti kalau anjing itu membentangkan apa? Lengannya. Ya. Jadi ditempelkan kemana? Ke lantai. Namanya apa itu? Seperti anjing ya. Jerum. Summa yarfa'u mukabbiran, kemudian bangkit sambil bertakbir. Wa yajliju muftarishan jalisan, kemudian duduk iftirash. Muftarishan jalisan, duduk iftirash. Ala rijlihil yusra. Bagaimana duduk iftirash itu? Duduk di atas kaki kiri. Nasiban rijlahul yumna. Nasiban, membentangkan kakinya yang kanan. Ditegakkan, menegakkan apa? Menegakkan kakinya yang kanan. Nah, itu adalah namanya duduk iftirash. Rijlahu kenapa nasab ya ikhwah? Maf'ulun bih, dari isim fa'il nasiban. Muwajjihan asabi'ahu. Nah ini asabi kenapa nasab? Maf'ul bih dari muwajjihan, mengarahkan jari-jarinya ilal kiblah. Ketika memang tekuk itu kan ya, dia itu mengarahkan jari-jarinya ke arah kiblat. Wa salatu julusuha kulluhu iftirashun, dan salat itu duduknya seluruhnya adalah iftirash. Ini hukum asal. Jadi salat itu duduknya adalah seluruhnya itu iftirash, illa fit tasyahhudil akhir, kecuali dalam tasyahud akhir. Fa innahu yanbaghi lahu, maka selayaknya baginya an yatawarraka, duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Bagaimana duduk tawarruk itu? Fayaq'adu 'alal ard, maka dia duduk di atas tanah, duduk di atas lantai. Beda kalau iftirash. Iftirash itu yang diduduki apa? Kaki kiri. Sedangkan kalau tawarruk yang diduduki adalah lantai. Wa yukhriju rijlahul yusra. Tawarruk itu adalah mengeluarkan kaki kiri. An yaminihi, dari mana? Kaki kanannya. Bisa ya? Nah itu. Wa yaqulu baina sajadatain, dan berdoa duduk di antara dua sujud ya.
Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni. Ada berapa ini? 5. Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni. Ada lain mungkin Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini. Ada lagi tambahkan warfa'ni. Apa lagi? Warfa'ni wa'afini wa'fu anni. Ada tambahan-tambahannya, tapi dilihat sahih enggak tambahan tersebut. Kalau Rabbighfirli 3 kali boleh? Iya. Summa yasjudu sajdata saniyata kal ula, kemudian duduk dengan sujud dengan sujud yang kedua sebagaimana sujud yang pertama. Wa hakada yaf'alu fi kulli rak'atin, dan demikianlah ia melakukannya pada setiap rakaat. Wa alaihi, dan dia wajib an yatma'inna, wajib tumakninah fi kulli raf'in wa khafdin, pada setiap yang bangkit atau yang khafdin, setiap bangkit dan turun. Khafdin fi kulli raf'in wa khafdin, setiap naik turunnya, bangkit atau turunnya, itu harus apa? Tumakninah. Wa ruku'in wa sujudin wa qiyamin wa qu'udin, berusaha tumakninah ketika ruku', sujud, berdiri, duduk. Summa yatashahhadu fayaqul, kemudian bertasyahud ya dengan membaca doa at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi sampai sini ya tasyahudnya. Hada tasyahudul awal. Tapi sebenarnya tasyahud awal itu ya sampai selesai. Fil alamnya innaka hamidum majid. Yang bedakan nanti doanya, doa berlindung dari 4 hal ya, tambahan doa tasyahud akhir. Summa yaqumu, kemudian apa? Berdiri setelah tasyahud awal. In kanat rubaiyatan aw sulasiyatan, apabila apa? Itu adalah jumlah rakaatnya 4 atau 3. Wa yusalli bi apa ini? Oh ya. Wa yusalli, ini enggak kelihatan luas. Wa yusalli baqiyataha bil Fatihati wahdaha. Dan salat dengan sisanya, sisa salat rakaat ketiga keempat ya, bil Fatihati wahdaha, dengan membaca Al-Fatihah saja. Dengan membaca Al-Fatihah saja. Wa in kana fit tasyahhudil ladzi yalihi salamu, dan jika dalam tasyahud yang setelahnya adalah salam. Berarti tasyahud apa ini? Akhir. Wa in kana fit tasyahhudil ladzi yalihi salamu, dan jika pada tasyahud yang setelahnya adalah salam, qala, tambah shalawat ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Terus doa juga, apa doa? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Jangan lupa berdoa dengan dari apa? 4 hal ini. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri wa min fitnatil masiihid dajjal. Wa yad'u bima ahabba. Nah, setelah ini dia apa? Silakan berdoa sesuai dengan apa yang ia sukai. Wa yad'u bima ahabba. Summa yusallim. Kemudian apa?
mengucapkan salam. Tsumma yusallim. Wa yadhkurullaha bima warad. Nah, setelah salam maka berzikir kepada Allah dengan wirid. Wirid itu berarti kan memang ada dalilnya gitu. Ya boleh tambah-tambah ya, nggak ada zikir nggak ada dalilnya. Bima warad fil hadis tabaan. Fa jami'ul waridi an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati, maka seluruh apa yang datang dari Nabi SAW dalam sholatnya, min fi'lihi wa qawlihi wa ta'limihi, dari perbuatannya, dari ya perkataannya dan pengajarannya, petunjuknya, dakhilun fi qawlihi, itu masuk dalam sabda Nabi. Iya. Jadi wa irsyadihi ya dakhilan fi qawli sallu kama ra'aitumuni usalli. Wa huwa ma'murun bihi. Itu telah diperintahkan dengannya sallu kama ra'aitumuni usalli. Diperintahkan apa ini? Amr. Amr ini i'rabnya apa ini? Wa huwa ma'murun bihi amr. Coba Bapak Miftah. Kenapa Rafa? Mubtada. Rafa karena mubtada. Sahih Mas Rahmat Tayyibi. Iya, bagus. Maf'ul mutlak. Ma'murun dari apa? Isim maf'ul ma'murun. Dari isim maf'ul mana? Ma'murun. Bagus. Barakallahu fiik. Wa huwa ma'murun bihi amra ijabin aw istihbabin. Bi apa itu bacanya? Bihasabi, iya. Jadi diperintahkan dengan perintah wajib atau perintah sunnah. Jadi kan ada yang sini yang sifatnya kan wajib tergantung rukun. Kalau rukun ya wajib, kalau sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah ya sunnah. Wa huwa ma'murun bihi amra ijabin aw istihbabin bihasabi dilalah. Sesuai dengan apa? Penunjukannya, sesuai dengan dalil-dalilnya. Gitu ya. Ini. Ada pertanyaan Ewa sampai sini? Wa huwa ma'murun bihi amra ijabin aw istihbabin bihasabi dilalah. Iya. Contohnya? Kalau itu kita cenderung memilih mana yang wajib. Apakah yang dimaksud kembali seperti semula itu adalah gini atau gini? Maka itu ya, kalau itu kan apa namanya tidak dengan apa namanya bukan tanawuk lagi. So itu maka kita pilih mana yang wajib. Meskipun pendapat yang apa namanya yang kuat ya boleh kita gini atau boleh kita gini. Tapi kita pilih salah satu.
Mana yang pendapat terkuat? Kalau Syalbani mengatakan seperti ini bid'ah. Tapi kalau Syekh Utsaimin berpendapat yang benar gini. Kan gitu, Syekh Utsaimin. Jadi kembali ke hadisnya sama, cuma memahami kembali seperti semula. Semula itu adalah sebelum ruku atau sebelum takbiratul ihram kan gitu. Sebelum ruku berarti gimana? Kalau sebelum takbiratul ihram ini. Ya, seperti itu kita nggak perlu di sini nggak perlu keras ini ya di sini. Jadi kita tidak membid'ahkan orang yang gini juga. Dan tidak membid'ahkan orang yang gini kan gitu. Fama kana min ajza'iha la yasqutu sahwan wala jahlan wala amdan. Maka apa yang min ajza'iha termasuk bagian-bagian salat. Fama kana min ajza'iha, maka apa yang termasuk bagian-bagian salat la yasqutu sahwan. Sahwan, kenapa ini nasab? Sahwan kenapa nasab? Mas Ilham. Sahwan kenapa nasab ini? Apa? Maf'ul bi. Hal sahih Mas Rizki. Ya. Apa? Hal sahih Bapak Nur Khalis. Maf'ul bi hal. Bapak Abu Habibah. Bapak Miftah. Iya, sahih maf'ul li ajli. Sahwan karena lupa. Jadi apa yang termasuk bagian-bagian sholat la yasqutu sahwan, yang tidak gugur karena lupa, wala jahlan, dan tidak gugur karena tidak tahu. Meskipun karena dia nggak tahu tetap nggak gugur ini. Wala amdan, apalagi apa? Sengaja. Ya, sahwan wala jahlan wala amdan. Intinya nggak gugur karena lupa, nggak gugur karena apa? Tidak tahu, nggak gugur karena sengaja ini. Kilalahu, maka dikatakan ini adalah apa? Ruknun. Dikatakan apa ini? Rukun yang nggak gugur karena lupa atau karena tidak tahu. Ini, jadi harus memang ganti gitu ya. Rukun itu nggak bisa diganti dengan sekedar sujud sahwi. Contohnya apa? Takbiratul ihram. Nah, contoh rukun salat itu adalah takbiratul ihram. Wa qiraatil Fatihah. Contoh termasuk rukun salat adalah apa? Membaca surat Al-Fatihah. Wa tasyahudil akhir, dan apa? Tasyahud akhir. Tuh, berarti tasyahud awal termasuk apa dia? Sunnah. Wajib. Yakin? Betul ya, tasyahud awal. Hah? Wajib sholat. Dia termasuk wajib. Sehingga kalau nggak tasyahud awal itu apa? Ditambah dengan sujud sahwi. Itu ketika meninggalkan wajib itu kan sujud sahwi.
Sehingga dia bukan rukun, tasawuf bukan rukun. Sehingga ketika lupa atau sudah tegak rakaat ketiga itu ya, sudah tegak itu di rakaat ketiga tidak perlu kembali turun. Maka sebagian ulama berpendapat kalau sudah tegak kok turun, sholatnya batal. Malah batal ini ya. Malah batal. Dan nanti ketika nggak meninggalkan kewajiban tasyahud awal, nanti diganti dengan sujud sahwi. Lalu ketika baru tengah-tengahan itu ya, belum berdiri sempurna, subhanallah, bisa langsung kembali. Bisa langsung kembali. Iya. Jadi yang rukun takbiratul ihram, membaca Fatihah, tasyahud akhir, wassalam. Nah ini salam itu rukun loh. Salam itu ucapan assalamualaikum. Jangan cuma noleh saja dan tidak mengucapkan assalamualaikum. Berarti soalnya belum ditutup itu ya. Iya. Wassalam. Paling salam yang pertama. Termasuk rukun apa? Wakal qiyam. Kalau tadi kan rukun berupa ucapan ya. Terus ini rukun berupa perbuatan. Seperti apa? Wakal qiyam, berdiri, warruku, wassujud, wal i'tidal anha. Ini adalah apa? Rukun-rukun sholat. Wa makana yasqutu sahwan. Dan jika apa? Gugur karena lupa. Wa makana yasqutu sahwan. Dan jika gugur karena lupa, wa yujbiruhu sujudus sahwi, dan bisa ditambal dengan sujud sahwi. Jadi kalau apa? Gugur karena lupa. Kalau rukun itu apa? Tidak gugur karena lupa. Beda ya? Ya, kalau rukun adalah tidak gugur karena lupa. Wa makana yasqutu sahwan, dan apa yang gugur karena lupa, wa yujbiruhu sujudus sahwi, dan bisa ditambal dengan sujud sahwi, qila lahu wajibun, maka dikatakan apa? Dia wajib sholat. Kata syahudil awal, seperti apa? Tasyahud awal. Wal julusi lahu, termasuk duduknya juga. Jadi bacaan tasyahud awalnya dan apa? Duduk tasyahud awalnya itu wajib. Wa takbirati, semua takbir. Takbir ghairi takbiratul ihram, seperti apa? Selain takbiratul ihram. Nah ini ucapan takbir intiqal itu ya, takbir pindah-pindah itu hukumnya wajib. Jadi diucapkan keras, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, semuanya wajib kecuali takbir apa? Takbiratul ihram. Wa qauli sami'allahu liman hamidah lil imam wal munfarid juga wajib. Wa qauli rabbana walakal hamdu likulli musallin. Kalau rabbana walakal hamdu itu untuk setiap orang yang sholat, imam, makmum, munfarid. Itu rabbana walakal hamdu. Kalau sami'allahu liman hamidah itu kecuali siapa? Makmum. Wa qauli subhana rabbiyal azim marratan fi ruku', ini yang wajib sekali dalam ruku'. Wa subhana rabbiyal a'la marratan fi sujud. Wa qauli rabbighfirli, nah sekali kan ya yang wajib, rabbighfirli bainas sajadatain, di antara dua sujud. Ini ada rukun, ada wajib-wajib sholat. Rukun-rukun sholat, wajib-wajib sholat. Wa ma siwa dzalika, dan apa yang selain dari hal itu, selain rukun dan selain apa? Wajib. Fa innahu min mukammilatiha, maka itu termasuk apa? Penyempurnanya. Wa mustahabbatiha, dan hal-hal yang mustahab, hal-hal yang dianjurkan. Wa khususan ruhus sholati wa lubbuha, terlebih khusus apa? Ruhnya sholat dan intinya.
ruhnya salat dan intinya wa huwa hudurul qalbi fiha, itu apa? Hadirnya hati dalam salat. Wa tadabburu ma yaquluhu min qiraatin, dan merenungi apa yang ia ucapkan dari bacaan, wa dzikrin zikir, wa du'ain doa, wa ma yaf'aluhu min qiyamin wa qu'udin, juga merenungi apa? Ini sudah merenungan juga loh ya, ketika rukuk itu diresapi, ketika sujud. Wa ma yaf'alu, juga merenungi apa yang ia perbuat dari gerakan salat, min qiyamin, dari berdiri, wa qu'udin, duduk, wa ruku'in, wa sujudin. Wal khudu'u lillah wal khusyu'u fiha lillah, tunduk kepada Allah dan khusyuk ya padanya karena Allah. Al khudu'u lillah wal khusyu'u fiha lillah. Dan ini berkaitan dengan apa? Sunnah-sunnah sholat. Ada sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah. Wa mimma yadkhulu fi dzalika, dan di antara yang termasuk apa? Sunnah penyempurna ya. Wa mimma yadkhulu fi dzalika tajannubu, dan di antara termasuk hal tersebut adalah apa? Tajannubu ma naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi shalah, menjauhi apa yang Rasul SAW larang darinya dalam sholat. Contohnya apa? Kabtohiki wal kalami, jadi apa? Dohik wal kalami wa kasratil harakatil mutatabi'ah. Seperti apa di sini? Tertawa, kemudian berbicara, dan banyak bergerak yang berurutan tanpa darurat. Fa inna sholata la tatimmu, maka salat itu tidak akan sempurna illa biwujudi syurutiha, kecuali dengan apa? Adanya syarat-syaratnya, wa arkaniha, dan rukun-rukunnya, wa wajibatiha, dan wajib-wajibnya, wantifai mubtilatiha, dan tidak adanya pembatal-pembatal salat, allati tarji'u ila amrayni, yang mana pembatal-pembatal salat itu kembali kepada dua perkara. Apa itu? Imma ikhlalun bilazimin, pembatal salat adalah melakukan apa di sini? Ikhlal. Ikhlal itu meninggalkan atau merusak sesuatu yang wajib, lazim, au fi'lu mamnu'in fiha, atau melakukan suatu larangan dalam sholat. Itu pembatal sholat. Meninggalkan sesuatu yang wajib, atau apa? Melakukan sesuatu yang terlarang dalam sholat. Kalami wa nahwihi, seperti berbicara dan semisalnya. Berbicara dan semisalnya. Iya. Ini adalah bahwa kita praktekkan ya, insya Allah sudah hafal semua ini ya hadisnya. Shallu kama ra'aitumuni usolli, wa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'umakum akbarukum, muttafaqun alaih. Kalau sudah hafal, maka kita masuk hadis yang ke-26 min khasaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Ini yang tadi cuma ini belum ada termasuk rukun. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu rukun. Jadi langsung kan rukun kan?
rukuk wa tumaknina, sujud wa tumaknina gitu. Masuk ke rukunnya. Beda, kan ini madhabnya Hambali. Menurut Syafi'i ya nanti sudah masuk ya. Sujud tumaknina, kemudian sujud dan tumaknina. Ya, pertanyaan bagus. Yang lain? Iya. Kalau nggak ada dihafalkan 6 kekhususan Nabi ya dari Nabi yang lain. Tu'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qabli. Nusirtu birra'bi masirata syahrin wa ju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahuran. Fa ayyuma rajulin, rajul apa ini? Rajulin ya? Min ummati adrakat shalah falyusalli wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli wa utitu syafa'ah wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ila nasi amatan. Muttafaqun alaih. Ini diantara apa? Kekhususan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 5 ya. Utitu khams. Baik. Nah, memang sampai sini materi kita. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Tanpa fihatul qadar, fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.